warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kemarin sampai terakhir tentang min anfa'il ma fi dzalika tadabbur al-Qur'an ya. Sampai sini ya. Jadi termasuk perkara yang paling bermanfaat bagi kita manusia, yakni dalam hal untuk apa? Mengarungi kehidupan dalam kehidupan dunia ini adalah tadabbur Al-Qur'an. Ini yang paling bermanfaat ya, paling penting, paling vital, yakni mentadabburi Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh. Karena sesungguhnya Al-Qur'an ini akan yakni menjamin kita dalam kehidupan ini dalam meraih sebaik-baik perkara. Wa fihi asbabul khair wasyarr jami'an mufassalah mubayyinah. Dan di dalam Al-Qur'an ini yakni dijelaskan dengan gamblang sebab-sebab yakni untuk meraih kebaikan. Jadi di dalam Al-Qur'an ini sudah dijelaskan dengan gamblang sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan. Demikian juga sebaliknya, yakni sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada kebinasaan atau kerugian. Di dalam Al-Qur'an juga semuanya diulas dengan tuntas, dijelaskan dengan gamblang pula. Kemudian perkara yang kedua, as-sunnah. Perkara yang penting dalam hidup ini bagi kita seorang muslim, yakni as-sunnah. Ini kita suruh mempelajari as-sunnah atau al-hadis. Fa innaha syaqiqatul Qur'an. Karena sesungguhnya as-sunnah ini saudara daripada Al-Qur'an. Ini sama-sama wahyu dari Allah. Ya, Al-Qur'an, as-sunnah ini wahyu dari Allah. Ini semuanya Al-Qur'an atau as-sunnah ini akan menjamin kita untuk meraih berbagai kebaikan. Wahya al-wahyu asani, as-sunnah ini merupakan wahyu kedua. Waman syarafa ilaihima inayatahu iktafa bihima an khairihima. Dan siapapun dari kalian yang betul-betul yakni fokus memperhatikan terhadap Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka yakni akan dicukupi oleh Allah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini, yakni untuk meraih kebaikan dan kebaikan. Dan tidak yakni harus membutuhkan kepada selain dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah ini sudah cukup. Allah akan memberikan jaminan yakni kepada mereka manusia yang mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dijamin oleh Allah akan mendapatkan kebaikan di hidup. Wa huma yuriyanaka al-khair wasyarr wa asbabahuma. Karena Al-Qur'an dan As-Sunnah ini betul-betul menampakkan dengan gamblang, dengan jelas kepada kalian berbagai yakni kebaikan dan juga yakni memberitahukan akan hal-hal yang mengantarkan kepada kejelekan, dan sebab-sebab dari keduanya ini pun dijelaskan tuntas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hatta ka'an maka ta'ayyan dalika ayyan, seolah-olah betul-betul kalian melihat dengan pandangan mata kalian sendiri. Ini betul-betul di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah, yakni Allah SWT sudah
mengulas dengan tuntas, dengan gamblang dan terperinci hal-hal, jalan-jalan atau berbagai wasilah yang akan ini menjadikan manusia itu baik. Ini mereka-mereka yang mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa ba'da dzalika idza ta'amalta akhbar al-umam ayyana Allah bi ahli ta'ati wa ahli maksiati tabiqan dzalika ma 'alimta min al-Qur'an was-Sunnah wa ra'aytahu bi tafasil ma akhbar Allah bihi wa wa'ada bihi wa 'alimta min ayatihi bil afaq ma yadulluka 'ala anna al-Qur'an haqq wa anna rasul haqq wa anna Allah yunjizu wa'dahu li la mahala fatarikh tafsilu lil juz'iyat ma arafana Allah wa rasuluhu bihi min al-asbab al-kulliyah lil khair asy-syar'i. Setelah hal itu, ketika kalian betul-betul mencermati tentang kisah-kisah umat-umat ya yang terdahulu atau perjalanan umat-umat terdahulu, dan juga kalian mencermati yakni masa-masa yang sudah lewat atau hari-hari yang sudah lewat yang Allah takdirkan kepada mereka manusia-manusia yang terdahulu, baik mereka manusia yang taat kepada Allah ataupun manusia-manusia yang membangkang, yang bermaksiat kepada Allah. Tabiqan dzalika ma 'alimta min al-Qur'an Sunnah, ini betul-betul nyata ya. Kalian akan tahu, betul-betul kalian tahu di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi perjalanan manusia-manusia yang terdahulu ya, dari umatnya Nabi Nuh ataupun Nabi Musa ataupun Ibrahim, Lut ataupun setelahnya ini para nabi berikutnya, umat-umat mereka terdahulu baik yang taat ataupun yang membangkang kepada Allah, ini betul-betul kalian akan tahu ketika kalian mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan Allah mentakdirkan kepada mereka umat-umat terdahulu sesuai dengan perbuatannya. Ahlul ta'at akan mendapatkan kebaikan, ahlul maksiat akan mendapatkan kejelekan, karena al-jaza min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Sebagaimana ini dalam surah Ar-Rahman yang Allah tegaskan, dan ayat-ayat yang lain ya, Allah juga telah mengatakannya. Dan kalian pun akan tahu dengan terperinci ya ini berbagai berita-berita yang Allah beritakan, dan juga ya ini apa yang Allah janjikan kepada orang-orang yang taat ya, dengan janji yang hak, dan juga Allah mengancam bagi mereka orang-orang yang bermaksiat membangkang kepada Allah dengan azab. Ya sebagai contoh ya apa yang terjadi, misalnya Allah ceritakan tentang Fir'aun di dalam surah Al-Qasas atau dalam surah Taha, ataupun juga Allah ceritakan tentang Qarun ya, ataupun Allah ceritakan bagaimana tentang Bani Israel ya, ini orang-orang Yahudi. Ini semuanya Allah jelaskan, dan sampai akhir zaman Allah pun sudah memberitahukan ini berbagai yakni janji dan ancaman buat mereka manusia-manusia yang yakni entah itu taat ataupun bermaksiat. Dan kalian tahu dari ayat-ayat Al-Quran ini ya, yakni adanya ayat-ayat kauniyah di berbagai penjuru, yang itu di penjuru timur, baratnya, ataupun di kutub-kutub utara dan yang lainnya, ayat-ayat Allah tentang kebesaran Allah SWT. Nah, wa fi anfusikum ayatun, dan juga pada diri kalian ini menjadi tanda bukti kebesaran Allah. Apalah tubsirun, tidaklah kalian yang manusia mau berpikir bagaimana kejadian kita ini manusia ya, Allah ceritakan semua dalam Al-Quran. Ya, ini di dalam surah Al-Kahfi misalnya
Allah jadikan kejadian manusia dari tanah. Awalnya Allah ciptakan Adam dari tanah. Kemudian kejadian berikutnya anak turunannya Allah ciptakan dari air yang hina. Nah, ini semuanya Allah ceritakan. Tinggal kalian betul-betul mentadaburi Al-Quran dan juga mempelajari as-sunnah. Nah, ma yadullu ala anna al-Quran haq, maka jelas di sini bahwasanya Al-Quran ini hak, jadi tidak ada kebohongan sama sekali. Di dalam Al-Quran ini dari awal sampai akhir ini nggak ada yang dusta, nggak ada berita-berita yang nyeleneh ataupun bohong ataupun tidak benar. Dan semuanya pasti terjadi sesuai dengan apa yang Allah katakan. Jadi hak Al-Quran ini. Dan Rasulullah SAW juga hak. Rasulullah ini wa ma yantiqu 'anil hawa. Rasulullah ini tidak berbicara dari hawa nafsunya, sebagaimana dalam surah An-Najm ya. Dalam surah An-Najm ya, Rasulullah ini tidak berbicara dari hawa nafsunya, tapi in huwa illa wahyu yuha, kecuali Rasulullah ini mengatakan dari wahyu yang diwahyukan Allah kepada dirinya. Dan berita-berita yang Rasulullah sampaikan dari khabar-khabar tentang perkara gaib ini semuanya pasti terjadi. Entah itu pertarungan kaum muslimin dengan Yahudi misalnya sampai hari akhir ya. Ini betul-betul terjadi. Wa anallaha yanjiskan bahwasanya Allah telah menepati janjinya, la mahala, dan ini tidak, Allah mengingkari janjinya, ini betul-betul Allah menepatinya. Maka sejarah membuktikan dengan gamblang merinci berbagai kejadian sampai perkara-perkara yang kecil ya, yang Allah beritakan, Allah pahamkan kepada kita dan juga Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, merupakan sebab-sebab yang paripurna bagi kita dalam rangka untuk menggapai kebaikan. Atau sebaliknya, kalau manusia ini nggak mau mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah yang dibawa Rasul, maka tentunya mereka akan mendapatkan kejelekan. Ini pentingnya Al-Quran dan As-Sunnah sudah mencukupi bagi kita. Jadi kita sibuk dengan Al-Quran dan As-Sunnah, Allah akan jamin kita akan meraih berbagai kebaikan, baik di dunia maupun akhirat. Karena ini janji Allah, dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyelisih janjinya dengan apa yang Allah katakan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, kita masuk pada bab berikutnya, mukhalathatun nafsi ala hadhihi asbab. Al-amr ats-tsani ay yahdira mukhalathatun nafsihi ala hadhihi asbab, wa hadha min ahamil umur. Fa innal abda ya'rif anna al-ma'siyah wal khawlah min al-asbab al-mudarrah lahu fi dunya wa akhiratihi wa la budda, walakin taghalutuhu nafsah bil ittikal ala amri rabbih wa maghfiratihi taratan, wa bitasbih bittawbah, wa bil istighfar bil lisan taratan, wa yaf'alu al-mandubat taratan, wa bil ilmi taratan, wa bil ihtijaj bil qadri taratan, wa bil ihtijaj bil asya' wa nudara taratan, wa bil iqtida bil akabir taratan ukhra. Nah, jadi di sini yang disampaikan oleh beliau pengarang kitab ini, Ibnu Qayyim rahimahullah, ini mukhalathatun nafsi ala hadil asbab. Ini setiap atau kebanyakan manusia, masing-masing jiwa manusia ini mukhalatah ala hadil asbab. Mereka ini kurang cermat atau perhatian atau
bahasa kita ini mereka kadang ini terlalu meremehkan dengan sebab ini kebanyakan manusia mukhalafah. Bahasa kita yang mukhalafah ini menganggap ini salah di dalam pemahaman atau keliru di dalam mengambil ini sikap atau pemahaman. Ini masing-masing kebanyakan manusia demikian dalam hidup di dunia ini. Banyak manusia ini yang jatuh dalam kekeliruan baik di dalam mencikapi ilmu ataupun di dalam beramal. Ya, termasuk di sini dibawakan ini perkara yang kedua, hendaknya kalian hati-hati, waspada ini dari diri kita ya untuk berlaku meremehkan ataupun bersikap salah di dalam menyikapi sebab-sebab yang akan kita lakukan. Dan ini adalah perkara yang penting karena sesungguhnya seorang yang tahu bahwasannya kemaksiatan ataupun khoflah mereka banyak lengah ataupun tidak perhatian dengan ilmu min asbab al-mudarrah, termasuk sebab yang membahayakan bagi dirinya dalam kehidupan dunia ataupun akhiratnya, dan ini pasti. Jadi ini memang kita ini disuruh bahasa sering disampaikan orang itu ini waspada. Jadi kalau bahasa Indonesianya hati-hati. Jadi kita ini memang harus terus introspeksi diri, mengoreksi diri kita masing-masing dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini termasuk yang Allah tegaskan ya di dalam surah Al-Hasr ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kalian selalu introspeksi diri dalam rangka untuk apa? Menyambut hari esok baik di dunia ataupun akhirat. Jadi ini memang kita perlu introspeksi diri ya. Kenapa terjadi begini? Ini perlu introspeksi diri ya. Dan ini penting karena kalau kita nggak hati-hati dan waspada terhadap sebab-sebab dalam kehidupan ini akan membahayakan diri baik di dunia ataupun akhirat, dan ini pasti. Akan tetapi memang banyak manusia yang mereka ini acuh tak acuh atau tidak perhatian atau memang nggak peduli dengan dirinya, tidak peduli dengan ilmu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Mereka banyak manusia yang ittikal ala akhirati, banyak terlalu menyandarkan kepada afu rabbi, Allah itu maha pemaaf. Ini mereka dengan alasan Allah kan maha pemaaf, maha pengampun, maha pemurah, penyayang dan sebagainya. Ini kebanyakan manusia demikian ketika mereka melakukan suatu yang sifatnya menyimpang ataupun hal-hal yang mendatangkan madarat, perbuatan dosa ataupun yang lain. Ini banyak manusia bersandar dengan Allah Maha Pengampun, Maha Pemurah, Maha Pemaaf dan sebagainya. Ini dalam suatu waktu. Dan kadang juga manusia meremehkan, nanti saja tobatnya kalau saya sudah mapan, misalnya ekonominya, atau nantilah tobatnya kalau saya sudah tua, atau nantilah saya tobatnya kalau sudah puas-puasan merasakan hidup di dunia dengan berbagai kelezatan dan kenikmatan sesuai dengan selera hawa nafsunya, atau berbagai macam alasan mereka menunda-nunda taubat. Dan juga terkadang mereka dengan istighfar kita cukup dengan istighfar, kita banyak dosa, tapi kalau kita istighfar
maka kita akan diampuni. Ya, memang Allah itu akan mengampuni orang-orang yang minta ampun. Tetapi apa? Jangan kalian mempermainkan dengan istighfar ini, kemudian kalian terlalu apa? Yakni larut dengan berbagai perbuatan penyimpangan. Karena penyimpangan ini yakni lambat laun akan menutupi hati, yakni bagaikan yakni noda hitam yang sekali menutupi di yakni jernihnya hati bagaikan kaca, kemudian terus menerus ini akan menutupi terus dan akan sulit dihapus. Banyak manusia yang demikian. Ini dalam satu waktu demikian. Atau mereka juga punya asumsi anggapan yang penting kita melakukan yang sunnah-sunnah. Yakni kita banyak melakukan sholat duha misalnya, kemudian melakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Tapi mereka pun akhirnya apa? Yakni nggak peduli dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kadang perbuatan dosa pun diremehkan atau bahasa sering yakni yang disampaikan orang STMJ ya, sholat terus maksiat jalan. Ini bahasa yang sering disampaikan manusia. Yang penting sholat ya, terus maksiat jalan. Ini bahasa yang sering disampaikan, yakni halayak manusia STMJ, susu telur madu jahe kok sholat terus maksiat jalan. Susu telur madu jahe itu yang betul. Tapi kalau sholat terus maksiat jalan ini akhirnya apa? Menipu diri sendiri. Dia akan celaka. Kemudian juga wabil ilmi taratan. Kadang dengan ilmu. Jadi seorang itu yang penting kita kan sudah tahu ilmunya, sudah berilmu, kita kan sudah punya ilmu kan nanti suatu waktu kita bisa menggunakan ilmunya. Ketika menghadapi badai fitnah dan sebagainya, fitnah ini kadang apa? Nggak mempan, ilmunya nggak mempan untuk menghadapi badai fitnah. Namanya hidup ini kadang nggak mulus ya, kadang bagaikan roda berputar, kadang ekonomi di atas, kadang di bawah. Giliran ekonomi di bawah karena sudah merasa ilmu, kadang dengan ekonominya di bawah ini karena fakir miskin nggak kuat, akhirnya ilmunya mental. Akhirnya dengan Syahrini pun diterima. Sogokan Syahrini dari orang-orang Yahudi ataupun Nasara diterima lambat laun. Ini kadang juga yakni mereka mengandalkan dengan ilmu warisan dari gurunya mereka. Dia tahunya ilmunya ilmu yakni karbitan atau gimana melakukan. Yang jelas ini kadang orang terlalu mereka yakni berasumsi atau beranggapan merasa dirinya hebat ya. Walhamdulillah. Wabil ihtijaj bil qadar taratan, dan kadang juga berhujah dengan takdir. Orang banyak ketika dinasihati, kenapa kamu nggak mau bertaubat? Ini sudah takdirnya saya. Atau bahasa mereka sering waing kadung terusnya ya. Sudah kadung saya kejegur dalam lembah hitam, ya sudahlah, ini sudah takdir. Apa memang karena sudah lezat ya, jadi mau meninggalkan perkara-perkara yang enak sesuai dengan hawa nafsunya ini berat. Dan ini sudah diingatkan oleh para ulama. Orang yang sudah tenggelam dengan dunia ini berat sekali untuk kembali kepada agama, fokus kepada ilmu Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini sudah banyak merasakan ikhwan yang mereka ini terjun di dalam bisnis misalnya, ataupun dalam jabatan dan sebagainya. Ternyata mereka sulit. Ya, misalnya contoh orang yang merokok saja. Ini setelah mereka jatuh dalam merokok ini, ikhwan ini sulit untuk meninggalkan rokok, dan ini banyak yang menyampaikan. Nah, ini mereka akhirnya berhujah dengan takdir. Nah, kalau nanti takdirnya saya sudah memang Allah untuk bertobat, ya bertobat. Kalau takdirnya ini ya gimana lagi, dah wain kadung terus. Nah, karena sudah lezat dengan berbagai penyimpangan. Dan ini memang
ya kaitannya dengan istiqomah. Wabil ihtijaj bil asya' wa mudaratan, dan juga berhujjah dengan yakni berbagai perkara dan bandingan-bandingan yang lain. Coba simpulankan mereka orang-orang ini banyak yang kaum muslimin ya, mengapa mereka negara barat orang yang kafir kok malah hidupnya kaya raya nikmat di dunia dan sebagainya, sementara kita orang muslim ya di negara ini kok malah kerek mengsrek. Akhirnya memperbandingkan. Ini kan banyak orang-orang awam yang demikian. Tapi kalau ikhwan insya Allah yang mudah-mudahan banyak orang awam itu memperbandingkan antara diri dengan orang lain dalam perkara suatu, entah itu ekonomi ataupun yang lainnya dalam kehidupan dunia ini, dan membanding-bandingkan. Wabil iqtida bil akabir taratan ukhra, dan kadang juga mereka yakni mengikuti para pembesar ya, para pembesar. Karena saya mengikuti pemimpin saya. Nah, ini sudah Allah jelaskan di dalam ayatnya ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat terakhir. Siapa yang hafalnya? Saya nggak hafal surah Al-Ahzab ayat terakhir. Ini mereka ini kebanyakan manusia, orang-orang rakyat jelata ini tersesat karena banyak mengikuti para pemimpin yang menyesatkan, sehingga mereka nanti di dunia ya Allah berilah mereka adab yang lebih besar daripada saya karena mereka dulu menyesatkan saya. Ya surah Al-Ahzab ayat terakhir itu cuma saya ya, dan telah mengatakan Al-Quran. Ya kalau ada Al-Quran, cuma ini dari saya. Ini perkara-perkara yang betul-betul kadang manusia ini salah paham atau paradigma mereka, pemikiran mereka keliru, atau karena kurang waspadanya mereka di dalam yakni meniti kehidupan. Jadi kita ini ya diingatkan ya di sini supaya kalian dan kita sudahlah cukup dengan mencermati Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan terbimbing, kita akan dijamin oleh Allah SWT dalam berbagai kebaikan. Dan ini dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.